Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Mutakin. Kali ini saya akan membahas materi pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan terutama oleh meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil. Fenomena ini menyebabkan perubahan iklim ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak lainnya pada lingkungan dan kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab pemanasan global, yaitu ada efek rumah kaca. Proses alami di mana gas di atmosfer memerangkap panas, namun aktivitas manusia meningkat konsentrasi gas-gas ini, sehingga panas matahari terperangkap secara berlebihan dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas seperti ini, pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi listrik, menggerakkan transportasi, dan kebutuhan industri melepaskan sejumlah besar karbon dioksida. Selanjutnya, industri dan limbah. Produk barang di industri seperti semen, baja, dan plastik membutuhkan banyak energi dari bahan bakar fosil. Limbah dari industri dan rumah tangga atau terutama plastik dan sampah yang sulit terurai juga menjadi sumber emisi gas rumah kaca. Selanjutnya di sini ada dampak pemanasan global. Yaitu ada apa aja sih? Nah, kali ini yang pertama yaitu ada perubahan iklim ekstrim. Terjadi perubahan pola cuaca seperti musim kemarau yang lebih panjang dan hujan yang tidak menentu. Yang kedua, kenaikan suhu bumi. Suhu rata-rata bumi meningkat sehingga menyebabkan wilayah tertentu menjadi lebih panas dari biasanya. Yang ketiga ada mencairnya es di kutub dan naiknya permukaan laut. Es di kutub utara dan selatan mencair, menyebabkan permukaan air laut naik dan mengancam pulau-pulau kecil serta daerah pesisir. Yang keempat ada gangguan pada pertanian dan ketahanan pangan. Tanaman sulit tumbuh karena perubahan suhu dan curah hujan sehingga hasil panen berkurang. Yang kelima ada kekeringan dan krisis air bersih. Banyak daerah mengalami kekurangan air akibat meningkatnya suhu dan berkurangnya curah hujan. Yang keenam ada meningkatnya resiko penyakit. Suhu yang lebih hangat membuat penyebar penyakit seperti malaria dan demam berdarah semakin luas. Yang ketujuh ada kerusakan ekosistem dan punahnya spesies. Banyak hewan kehilangan habitatnya karena perubahan suhu dan lingkungan, terutama di laut dan di hutan. Nah, di sini tuh ada contohnya seperti kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Contohnya yaitu kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kebakaran hutan besar terjadi di Kalimantan dan Sumatera akibat cuaca panas ekstrim dan kemarau panjang. Asap tebal menyelimuti wilayah Indonesia sehingga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemanasan global telah menimbulkan berbagai peristiwa nyata di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang sering terjadi akibat suhu tinggi dan musim kemarau panjang, sehingga menimbulkan kabut asap tebal dan kerusakan lingkungan. Selain itu, kenaikan permukaan air laut menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir seperti Jakarta, Pekalongan, dan Semarang. Suhu panas ekstrim juga menyebabkan kekeringan dan gagal panen di beberapa daerah, sedangkan curah hujan yang tidak menentu memicu banjir besar di berbagai wilayah. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa dampak pemanasan global sudah nyata dirasakan di Indonesia. Apa sih hubungannya dengan contoh yang tadi dengan pemanasan global? Jadi, semua peristiwa tersebut memiliki hubungan erat dengan pemanasan global. Kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera terjadi karena suhu bumi yang semakin panas dalam musim kemarau yang lebih panjang akibat perubahan iklim global. Banjir rob di Semarang dan Pekalongan disebabkan oleh naiknya permukaan air laut, yang merupakan dampak dari mencairnya es di kutub akibat peningkatan suhu global. Suhu panas ekstrim di berbagai daerah Indonesia juga menjadi tanda bahwa suhu rata-rata bumi meningkat. Sementara itu, banjir besar seperti di Kalimantan Selatan terjadi karena pola hujan yang berubah.
hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, yang merupakan akibat dari ketidakseimbangan iklim global. Semua contoh ini menunjukkan bahwa pemanasan global berdampak langsung terhadap kehidupan manusia dan lingkungan di Indonesia. Jadi kesimpulan presentasi dengan materi saya yaitu pemanasan global adalah pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama dari emisi gas rumah kaca. Akibatnya terjadi berbagai perubahan iklim seperti suhu ekstrim, kebakaran hutan, banjir, dan naiknya permukaan air laut. Dampak pemanasan global sangat berbahaya bagi lingkungan, hewan, dan manusia. Oleh karena itu, kita harus berperan aktif dalam mengurangi penyebabnya, seperti dengan menanam pohon, menghemat energi, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil agar bumi tetap lestari untuk generasi mendatang. Sekian terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.